Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama tak lupa kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana atas rahmat dan nikmatnya kita dapat melaksanakan kuliah ini dengan sehat walafiat. Selawat serta salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan alam kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan muhkam dan mutasyabihat. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan kelompok kami. Saya Bima Frianto dengan NIM 120 50 51 46 56. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dengan NIM 120505 10391. Assalamualaikum, nama saya Rizky Ramadan. Nomor induk mahasiswa 120505174140. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai muhkam dan mutasyabihat. Yang dimaksud muhkam dan mutasyabihat adalah jenis ayat Al-Quran. Misalnya ada satu ayat yang jelas maksudnya, berarti ayat itu ayat muhkam. Sedangkan ada juga ayat yang memiliki arti yang samar atau mengandung nasak, dan ayat yang hanya Allah yang mengetahui artinya. Misalnya hari kiamat, keluarnya Dajjal, dan lain-lain. Pengertian kata muhkam. Muhkam adalah isim maf'ul dan fi'il akama yukhimu, yang menurut bahasa diartikan dengan menahan dari goncangan. Kata ahkum berarti memutuskan antara dua hal atau perkara. Pengertian kata mutasyabihat. Mutasyabihat berasal dari fi'il tasyabaha ya tasyabahu, yang menurut bahasa artinya apa-apa yang saling memiliki kesamaan satu sama lain. Mutasyabihat berasal dari kata syubiha, yang artinya meragukan. Dalam verbal noun terbentuk jamak, artinya adalah sulit dipahami atau suatu hal yang meragukan. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Rizky. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang muhkam dan mutasyabihat yang sebelumnya telah disampaikan oleh Bima Frianto. Yang pertama itu ada oleh Al-Alushi kepada mazhab Hanafi. Di sini beliau berpendapat bahwasanya muhkam itu adalah ayat yang jelas maksudnya, lagi nyata, yang tidak mengandung kemungkinan nasakh. Dan mutasyabihat adalah ayat yang samar atau tidak jelas maknanya, baik secara akli maupun nakli. Itu menurut Al-Alushi kepada mazhab Hanafi. Selanjutnya ada Imam Ahmad bin Hambal. Menurut beliau, muhkam itu adalah ayat yang berdiri sendiri dan tidak memerlukan keterangan. Mutasyabihat adalah ayat-ayat yang tidak berdiri sendiri tapi memerlukan keterangan. Itu menurut Imam Ahmad bin Hambal. Dan selanjutnya ada menurut Ibnu Abbas dan keyakinan dan kebanyakan ahli ushul fikih. Di sini mereka berpendapat bahwasanya muhkam itu ialah ayat yang hanya dapat ditakwilkan dengan satu kemungkinan makna takwil saja. Dan mutasyabihat ialah ayat yang mengandung banyak makna takwil. Itu menurut Ibnu Abbas dan kebanyakan ahli ushul fikih. Selanjutnya itu ada menurut Imam Al-Haramain. Menurut Imam Al-Haramain, muhkam itu ialah ayat yang memiliki susunan dan urutan yang baik hingga membawa kepada makna yang tepat tanpa pertentangan. Dan mutasyabihat ialah ayat yang tidak terjangkau ilmu bahasa manusia. Itu menurut Imam Al-Haramain. Selanjutnya itu ada Imam At-Tibi. Menurut beliau, muhkam itu ialah ayat yang jelas maknanya hingga tidak mengakibatkan kesulitan dalam mengartikannya. Dan
mutasyabihat ialah ayat yang tidak dapat dipahami maknanya hingga mengakibatkan kemusykilan atau kesukaran. Itu menurut Imam At-Tibi. Selanjutnya ada pendapat Ikrimah dan Qatadah. Menurut mereka mukram itu ialah lafal yang isi maknanya dapat diamalkan karena sudah jelas dan tegas. Dan mutasyabihat ialah lafal yang isi maknanya tidak perlu diamalkan tetapi cukup diyakini saja. Itu menurut Ikram dan Qatadah. Selanjutnya itu ada Imam Al-Razidan. Menurut beliau, mukam itu ialah ayat yang ditunjukkan maknanya kuat baik secara lafal nas ataupun lafal zahirnya. Dan mutasyabihat ialah ayat yang tunjukkan maknanya tidak kuat atau lemah. Itu menurut Imam Al-Razidan. Lanjut pada pembahasan macam-macam ayat mutasyabihat. Menurut Abdul Jalal, macam-macam ayat mutasyabihat ada 3, yaitu yang pertama, ayat-ayat mutasyabihat yang tidak dapat diketahui oleh seluruh umat manusia. Yang kedua, itu ada ayat-ayat mutasyabihat yang dapat diketahui oleh semua orang dengan jalan pembahasan dan pengkajian yang mendalam. Yang selanjutnya, yang ketiga, itu ada ayat-ayat mutasyabihat yang hanya dapat diketahui oleh para pakar ilmu sains. Lanjut pada penyebab adanya ayat-ayat mukam dan mutasyabihat. Allah telah menyebutkannya di surah Ali Imran ayat ke-7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Shadaqallahul Azim, yang artinya dialah yang menurunkan Alkitab atau Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan yang lainnya itu ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari pentakwilannya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mendalami ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Itulah arti dari surat Ali Imran ayat ke-7. Dan banyak ulama telah sepakat ini berarti bahwa penyebab adanya ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat ini sudah jelas karena Allah yang menjadikannya demikian. Baiklah, saya akan melanjutkan apa yang telah dibacakan rekan-rekan saya tadi. Berikutnya adalah hikmah muhkam. Hikmah adanya ayat muhkamat ini adalah diantaranya menjadi rahmat bagi manusia, memudahkan bagi manusia mengetahui arti dan maksudnya, menghilangkan kesulitan dan kebingungan dalam mempelajari isinya, memudahkan dalam menghayati makna maksudnya agar mudah mengamalkan pelaksanaan ajaran-ajarannya. Berikutnya, hikmah mutasyabihat. Hikmah adanya ayat mutasyabihat ini diantaranya
memperlihatkan kelemahan akal manusia, teguran bagi orang-orang yang mengutak-atik ayat-ayat mutasyabih, membuktikan kelemahan dan kebodohan manusia, memperlihatkan kemukjizatan Al-Quran, dan agar manusia menyadari sepenuhnya bahwa kitab itu bukanlah buatan manusia biasa, melainkan wahyu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya mempelajari muhkam dan mutasyabihat. Pengetahuan mengenai muhkam mutasyabihat sangat penting dikuasai karena memiliki beberapa manfaat atau hikmah, yakni sebagai ujian keimanan. Sebab jika seluruh ayat Quran muhkamat, maka tantangan keimanannya akan berkurang. Kemudian sebaliknya juga, seandainya seluruh ayat Al-Quran terdiri dari ayat mutasyabihat, maka akan kehilangan kedudukannya sebagai petunjuk bagi manusia. Berikutnya, kandungan Al-Quran yang terdiri dari ayat muhkamat dan mutasyabihat dapat menjadi motivasi bagi umat Islam untuk konsisten melakukan pembelajaran, sehingga kita akan terhindar dari taklid buta, yaitu mengetahui tanpa tahu dalilnya. Kesimpulan, ayat-ayat muhkam dan mutasyabihat merupakan ayat yang diturunkan untuk menguji keimanan yang ada di dalam diri manusia. Bagi siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka pasti tidak akan ada keraguan dalam dirinya dalam mempercayai ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran itu, dan akan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertulis secara jelas di dalam ayat-ayatnya. Demikian dari kami kelompok 6. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.